Wah, rugi nggak tuh ketika greenhouse kamu bermasalah dengan hama yang namanya tikus? Mau tahu cara mengendalikan atau menjebak tikus agar tidak merusak tanaman? Di mana sih celah atau lubang masuk utama yang sering dilewati tikus? Kapankah waktu yang terbaik untuk memasang perangkap atau umpan di dalam greenhouse? Di mana juga area paling strategis untuk meletakkan umpan tikus? Jenis-jenis perangkap jebakan tikus apa aja sih? Dan bisakah kita memanfaatkan predator alami? Yuk kita langsung nanya-nanya sama petani kebun Vertindo. Untuk lobannya sendiri itu biasanya tikus itu agak pintar, jadi licik dia itu. Kadang dia pakai dari itu kayak saluran irigasi, pembuangan air. Kalau enggak juga dia manjat lewat apa namanya temboknya, nanti gigit itu paranetnya. Jadi biasanya kayak dinding greenhouse ini kan ini pakai paranet, ini masih bisa digigit sama tikus. Kadang mereka juga gitu. Kalau enggak mereka itu memanfaatkan celah-celah kecil seperti kayak apa besi buka sedikit, ataupun kadang dari lubang-lubang kepiting atau lubang-lubang lainnya. Jadi mereka itu sangat handal untuk mencari jalan masuk. Banyak cara. Untuk perangkapnya sendiri kita biasanya pakai perangkap seperti ini yang umum biasanya kita paling efektif itu pakai perangkap yang ini. Kalau yang jebakan itu kadang bisa tetap perangkap, tapi itu agak kurang efisien. Soalnya kalau dari segi harga mungkin agak lebih mahal. Jadi kalau yang ini yang lebih efisien, tikus langsung mati. Selain perangkap, kita juga menggunakan racun juga. Kayak ada yang racun tetes, ataupun yang racun seperti apa ini, seperti fur ya, sama yang racun kayak beras kayak gini. Jadi kenapa kita kok banyak jenis racunnya? Itu agar tikusnya itu sendiri nggak beradaptasi. Jadi kalau kita cuma pakai satu jenis racun, itu biasanya tikus nggak mau makan lagi. Misal nih, tikus sudah makan racun ini mati, ya mungkin saudara-saudaranya atau kerabat-kerabatnya itu kan lihat dia makan racunnya itu lah. Itu berbagai informasi getuk tular gitu, bilang oh jangan makan itu racun, nggak bisa dimakan gitu. Jadi mereka itu sangatlah pintar. Mungkin kita nggak tahu bahasa mereka, tapi mungkin mereka punya cara sendiri untuk berkomunikasi, memberikan info-info seperti ini tadi. Jadi kita harus pakai banyak cara biar mereka itu nggak bisa adaptasi gitu. Kalau paling worth it itu paling bagus itu di sore hari. Jadi tikus itu lebih beraktivitas, itu lebih aktif di malam hari. Jadi waktu semuanya pada tidur, tikus itu malah beraktivitas. Jadi kita biasanya masang perangkap ataupun masang jebakan itu di sore hari. Di satu sisi biar misal ini kita pasang perangkap pakai jagung nih, lah biar jagung ini nggak kering. Kalau kita pasangnya di pagi, kadang nanti kering, jadi tikus itu nggak nafsu makan. Jadi kita pasangnya di malam agar kayak jagung ini masih tetap bisa basah. Terus tikus itu pasti aktivitasnya itu mulai sore sampai malam. Mungkin ada di pagi atau siang, tapi itu jarang sekali. 70% ya lebih itu aktifnya di malam hari kalau tikus itu. Di kisaran greenhouse kita bersihkan areanya, seperti kita rumput-rumput itu kita babat habis, kita buat terang gitu. Yang lokasi-lokasi banyak tumpukan rumput atau sampah kita bersihkan. Pokoknya kita harus jaga kebersihan dalam greenhouse ataupun di luar greenhouse gitu. Sama mungkin ada kayak
tumpuk-tumpukan kayu, tumpuk-tumpukan apa itu karung atau apa, kita harus singkirkan semua karena itu bisa jadi sarang tikus. Nah, untuk lokasinya biasanya kita cari satu nih apa yang, nah ini contoh, ini kan ada yang kemakan tikus nih. Nah, ini biasanya tikus itu akan kembali ke sini lagi untuk makan dia. Jadi dia ini kayak menggores ini untuk menandai, oh ini loh makanan saya. Jadi nanti kita bisa pasang jebakan di bawahnya sini. Kalau enggak, ini kita bisa lagi ke sini. Nah inilah, ini kan ada ini lubang. Ini lubang-lubang kayak gini itu sarang sembunyi buat tikus. Kadang bisa buat rumah tikus juga. Jadi kita biasanya racunnya kita taruh bawah sana. Kalau enggak ya kita taruh jebakan di depan sana gitu. Jadi untuk lokasinya sendiri satu kita taruh di dekat lubang kayak gini. Kalau enggak kita taruh di lubang-lubang yang ada jalan keluar greenhouse kayak lubang irigasi ataupun lubang-lubang kecil yang ada tembusan ke luar greenhouse gitu. Kalau enggak kita bisa taruh lagi itu kayak tadi di bawah buah yang udah kemakan tikus. Ya ada lagi kita bisa di jalan area tikus berjalan. Jadi biasanya jalan tikus itu kelihatan ada bekas-bekas kaki-kakinya gitu loh. Itu pasti sering dilalui tikus. Kita bisa pasang di sana gitu. Caranya kita pertama harus tutup lubang semua greenhouse itu, tutup rapat semua. Mungkin ada yang lubang kemakan tikus atau lubang yang dibuat kepiting ataupun lubang irigasi, kita tutup rapat semua. Kalau lubang masuknya udah kita tutup aman, baru kita habisi tikus yang di dalamnya. Jadi kalau lubang udah nggak ada lubang masuk, tikus yang di dalamnya udah kita bantai, itu kan kemungkinan tikus udah aman gitu. Nah ini ada contoh peletakan racun tikus. Nah ini contoh ini. Nah di bawah sini ada buah yang udah kemakan tikus. Nah jadi buah ini kita taruh racunnya, terus kita letakkan lagi di posisi di mana tadi buah itu dimakan kayak gini. Nah ini otomatis tikus itu akan kembali untuk makan buah yang dimakan tadi. Mungkin itu entah nanti malam atau besok pagi, itu pasti tikus akan kembali lagi lah. Ketika tikus kembali, dia akan mendapatkan ada beras merah ini. Jadi mungkin persentase ya kurang lebih 80% dia pasti akan makan beras yang udah kita kasih racun ini. Nah, itu udah sangat efektif untuk, paling efektif yang cara ini untuk merangkap tikus selain jebakan tadi. Ya untuk tikusnya sendiri itu biasanya nih kalau habis makan racun, dia pasti akan terasa sangat panas di badannya mungkin. Jadi dia akan berusaha mencari air. Jadi sehabis dia minum air, itu racun yang di dalamnya itu baru lebih mematikan. Jadi biasanya tikus-tikus itu matinya itu pada deket-deket air gitu. Dan bisa kita cek mungkin di daerah sini ada juga lah. Ini ada satu contoh tikus yang terkena racun. Nah ini. Nah, dia pasti akan mendekati air gitu. Jadi dia matinya itu pasti akan nggak jauh dari sumber air gitu. Ya ini di sini kita mau masang jebakan tikusnya. Pertama kita kupas dulu umpannya. Di sini kita pakainya jagung manis ya. Nah ini karena di sini melonnya belum tua, kita bisa pakai jagung manis. Tapi kalau di sini melonnya udah tua, nah itu bisa kita pakai melonnya itu sendiri. Nah ini kita potong kecil-kecil menjadi beberapa bagian. Setelah bagi dua, baru kita tancapkan di perangkapnya kayak gini. Nah, kita tancapkan lagi di perangkapnya. Ini untuk yang pakai perangkap. Kalau yang pakai tetes,
kita bisa diteteskan di dalam jagungnya. Bisa juga pakai melon. Ini melon yang belum matang, jadi kita potong kecil-kecil dulu. Setelah potong kecil kayak gini, baru kita teteskan lagi racunnya. Nah, biar ini yang pakai sistem racun tetes, kita bisa pasang di area-area yang sangat strategis untuk memasang perangkap tikus seperti yang saya beritahu tadi, yaitu bisa di samping irigasi, di samping lubang, ataupun di samping-samping buah yang udah kemakan. Mari kita pasang. Pasangannya sendiri kita bisa letakkan di samping buah yang udah kemakan ini. Nah, kita letakkan sampai sini. Kita taruh stick ini di dalam lubang ini. Kita harus taruhnya tipis aja, kayak gini. Kalau nggak tipis, nanti kita ini nggak mudah lepas. Bisa kita taruh tipis. Itu fungsinya buat apa? Ini buat agar jebakan ini sangatlah mudah bekerja. Jadi misalnya ada tikus maju nih, nah ini, nah kayak gitu kurang lebihnya. Ini misalnya kita pasang racun, kita cukup letakkan di sampingnya aja kayak gini. Nah, ini kemungkinan nanti tikus bakal melirik yang udah kita racun ini tadi. Soalnya ini kan juga mengandung warna merah. Jadi tikus itu kadang suka sekali dengan barang-barang yang berwarna merah. Jadi mereka mungkin lebih bernafsu untuk memakannya. Kita mau pasang lagi ini yang dekat dengan saluran irigasi. Ini kita bisa ini kan saluran irigasi. Biasanya tikus itu paling suka lewat sini. Kita pasang di dekatnya. Nah, ini untuk pemasangan yang racun tebatnya, kita bisa taruh di lubang-lubang kayak gini. Ini yang biasanya lubang untuk sembunyi tikus. Kita bisa pasang di dalamnya. Nah, pasang kayak gini. Nanti tinggal nunggu saja. Ini kan ada buah yang udah kemakan. Nah, kita taruh ini kayak gini depannya kayak gitu. Ini tips dari saya juga ya, ini saran dari saya juga. Misal nih kalian mau pakai predator alami buat tikus, contohnya saja kucing ya. Saya pernah itu coba pakai kucing, tapi dengan satu syarat, kita kalau mau pakai predator alami, kita jangan pakai racun. Nah, soalnya kenapa? Kalau kita pakai racun, nanti tikus makan racun, tikus belum mati, malah keserang predatornya itu sendiri. Itu bisa menyebabkan kematian kepada predator alaminya itu. Ya kalau itu burung atau apa, kalau itu kucing kan kasihan juga. Jadi untuk predator alami bisa dengan syarat jangan kasih racun. Kalau kita mau pakai racun, ya jangan kasih predator alami. Gitu saran dari saya begitu.